Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Isnawati, NIM 1803010024 dari kelas manajemen 5A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil laporan keuangan mingguan saya. Baik, di sini saya juga melampirkan data profil saya, mulai dari identitas pribadi saya, ada data pendidikan saya, dan yang terakhir ada keahlian. Selanjutnya ini ada ulasan pengelolaan keuangan selama seminggu. Dalam laporan keuangan mingguan ini, saya mencatat transaksi dari tanggal 24 Januari 2021 sampai 30 Januari 2021. Saya hanya mencatat transaksi pada tanggal tersebut karena dalam minggu tersebut terdapat transaksi yang lumayan sering terjadi. Laporan ini saya buat apa adanya sesuai dengan transaksi yang saya lakukan. Berikut transaksi dari tanggal 24 Januari 2021 sampai 30 Januari 2021. Yang pertama yaitu pada tanggal 24 Januari 2021 saya mendapatkan pendapatan yaitu menerima uang saku dari ayah senilai 250.000. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 saya membeli sebuah tas senilai 55.000. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2021 saya membeli pulsa senilai 12.000. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 saya membeli snack senilai 25.400. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2021 saya membeli makanan senilai 43.000. Selanjutnya yaitu daftar customer atau juga disebut pelanggan. Jadi pelanggan di sini maksudnya yaitu adalah saya sendiri yang saya namakan PT Indah AI. Baik, selanjutnya ada daftar supplier. Yang dimana daftar supplier ini digunakan untuk mencatat daftar pemasok. Disinilah saya melakukan sebuah transaksi dan mendapatkan bukti transaksi dari Miko dari Nun Hijab Fashion, dari PT Indomarko, dan dari toko Hairo. Baik, selanjutnya yaitu ada General Journal, yang dimana General Journal ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada tanggal 28 Januari sampai 30 Januari 2021. Baik, yang pertama yaitu pada tanggal 24 Januari 2021 saya melakukan transaksi yang berupa pendapatan uang saku dari ayah dengan akun kas pada pendapatan. Kas berada di debit sebesar 250.000 karena kas bertambah, sedangkan pendapatan berada di kredit senilai 250.000 karena pendapatan berkurang. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 saya melakukan transaksi berupa pembelian tas dengan akun perlengkapan pada kas. Perlengkapan berada di debit sebesar 55.000 karena perlengkapan bertambah, dan kas berada di kredit sebesar 55.000 karena kas berkurang. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2021 saya melakukan transaksi pembayaran pulsa dengan akun beban operasional berada di debit sebesar 12.000 karena beban operasional bertambah. Kemudian kas berada di kredit sebesar 12.000 karena kas berkurang. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2021 saya melakukan transaksi pembelian snack dengan akun perlengkapan pada kas. Perlengkapan berada di debit sebesar 24.500 karena perlengkapan bertambah. Kemudian kas berada di kredit sebesar 24.500 karena kas berkurang. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2021 saya melakukan transaksi pembelian makanan dengan akun perlengkapan pada kas. Perlengkapan berada di sebelah debit sebesar 43.000 karena perlengkapan bertambah. Kemudian kas berada di kredit sebesar 43.000 karena kas berkurang. Kemudian grand total atau jumlahnya debit sebesar
384.500. Kemudian yang sebelah kredit sebesar 384.500. Kemudian yaitu general ledger. General ledger ini bisa disebut juga buku besar, yang dimana buku besar ini dicatat secara detail yang digolongkan sesuai rekening sejenis, yang dimana yang pertama ada kas yang didebit senilai 250.000, kemudian yang dikredit sebesar 134.500, kemudian yang di ending balance sebesar 115.500. Kemudian ada yang kedua yaitu ada perlengkapan. Di sebelah debit senilai 122.500, kemudian yang di ending balance sebesar 122.500. Kemudian yang ketiga ada pendapatan pada sisi kredit sebesar 250.000, kemudian yang di sisi ending balance sebesar 250.000. Kemudian yang keempat ada beban operasional, yang dimana debitnya sebesar 12.000, kemudian di sisi ending balance sebesar 12.000. Jadi grand total debit senilai 384.500. Kemudian sisi kredit juga senilai 384.500. Selanjutnya ada profit and loss statement, yang dimana profit and loss statement ini menunjukkan akun pendapatan beban pada tanggal 24 Januari sampai 34 Januari 2021. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan senilai 250.000. Jadi total pendapatannya juga 250.000. Kemudian ada beban operasional. Beban operasionalnya senilai 12.000. Jadi gross profitnya jumlahnya yaitu 238.000. Jadi di sini net profit atau lossnya sebesar 238.000. Selanjutnya yaitu ada standard balance sheet, yang dimana standard balance sheet ini adalah laporan yang menggambarkan kekayaan, kewajiban serta modal akhir periode yang sebenarnya. Di sini ada aset yaitu pada kas dan perlengkapan. Kas senilai 115.500 dan kemudian perlengkapannya sebesar 122.500. Jadi total asetnya yaitu sebesar 238.000. Jadi total ekuitasnya juga 238.000. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dari saya, dan ini ada sedikit motivasi dari saya, yaitu perubahan diri dibutuhkan sebuah perjuangan, bukan dengan sekedar duduk diam. Berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkan keinginan kita. Berilah ruang kepada perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.